termasuk juga bagaimana berkomunikasi dengan pengambil keputusan atau pemerintah pastinya untuk bisa mendengarkan suara dan aspirasi ini gitu. Bagaimana baiknya gitu. Saya pengen perempuan terutama itu melek politik. Tapi tidak harus yang melek politik itu jadi politisi, terjun ke dunia politik atau main di politik praktis. Itu nggak apa-apa, pilihan itu juga nggak masalah, kan? Keren bahkan. Tapi tidak apa-apa. Selamat sore. Sudah hadir di studio Rasan-Rasan seorang perempuan yang mempunyai atau wanita yang mempunyai karir cukup luar biasa, khususnya di dunia perhotelan, dan akhir-akhir ini juga namanya sempat disebut-sebut dalam kancah politik. Dan tamu spesial saya hari ini adalah beliau Bu General Manager The Sunan Hotel Solo. Kita sama bareng-bareng Sobat Rasan-Rasan. Selamat datang Mbak Retno Wulandari. Selamat sore Mas Heru. Lama tidak jumpa kita ya. Lama sekali Mbak. Ini sudah hampir setengah abad kayaknya. Kayaknya padahal dulu kita setiap sore sering diskusi. Saya sering dikasih, ngapunten, saya dikasih sama teman-teman fasilitas untuk apa? Berenang. Biar sehat. Sudah lama banget loh. Oh, kita ini pertemanan sehat berarti. Iya, kalau tidak pertemanan sehat tidak mungkin kita bisa dipertemukan pada kesempatan yang luar biasa hari ini, Mbak. Terima kasih loh ya sudah diundang. Matur nuwun sudah kerso rawuh di studio Rasan-Rasan, Mbak. Iya nih. Jangan sampai ini adalah pertemuan yang pertama saja loh yo. Oh iya, nanti pasti akan ada kelanjutan program-program berikutnya. Kan selalu harus kolaboratif. Iya, karena kita juga selalu menunggu inovasi-inovasi dari panjenengan, khususnya yang ada di Kota Solo. Jadi kita identik dengan gebrakan gitu ya. Iya, tapi tidak usah menggebrak-gebrak meja loh, Mbak. Oh, nggak boleh. Mbak Retno. Dalam. Alhamdulillah. Saya akan memulai dari mana, saya juga bingung. Karena kalau melihat dari kurikulum vitae yang panjenengan saya tahu itu sangat panjang sekali, tapi saya coba akan menyederhanakan saja. Mbak Retno ini adalah boleh dikatakan salah satu perempuan yang sukses dalam hal meniti karir, khususnya di dunia perhotelan. Kalau kita bisa, saya boleh katakan bahwa dari awal saya bertemu dengan panjenengan itu posisinya belum seperti sekarang ini. Boleh cerita sedikit terkait dengan perjalanan karir panjenengan, Mbak Retno? Ya, perjalanannya cukup menarik ya, karena sebenarnya kan saya itu tidak ada basic sekolah perhotelan. Jadi saya sekolah S1 saya Fakultas Hukum, kemudian S2 saya Manajemen Komunikasi, kemudian untuk short course yang saya ikutin itu adalah justru pengacara. Pengacara ya? Punya SIM loh. Kemudian juga mediator profesional, tercatat juga gitu. Jadi mungkin jalan hidup ya. Sebelumnya saya lulus kuliah kemudian kerja di bank, terus banknya likuidasi. Nah setelah itu tahun 2000-an itu saya coba untuk pengalaman di perhotelan dan sampai sekarang. Itu mulai tahun berapa Mbak berarti dengan mulai menekuni dunia perhotelan ini? Praktis mulai dari tahun 2000 itu adalah hampir 25 tahun ya sekarang. Gitu. Sudah lama sekali, J. Saya tadi tertarik dengan yang jenengan sampaikan, makanya di awal saya menyampaikan bahwa kalau melihat dari kurikulum vitae, jenengan ini kalau dilihat deretannya, ini sama sekali tidak ngapunten, orang disiplin ilmu loh Mbak. Iya, memang. Pengacara iya, hukum iya, manajemen komunikasi ya tadi. Komunikator, karena dulu kan kenapa ambil manajemen komunikasi setelah saya kerja di hotel, bidang saya pertama itu adalah public relation, sales and marketing, kemudian public relation. Nah kemudian saya kok passion saya ada di situ ya, jadi di public relation itu saya kemudian mendalami plus menambah kompetensi akademik.
Nah, jadilah saya kemudian ambil S2-nya itu manajemen komunikasi. Harapannya besok masih bisa bekerja di bidang komunikasi juga gitu. Ini kan kalau dunia perhotelan juga termasuk dalam salah satu ya boleh dikatakan dunia komunikasi juga lekat kan, karena juga berhubungan dengan masyarakat banyak atau siapapun itu. Ya, tapi pada saat saya bekerja pertama itu dunia public relation tuh belum happening sekarang ya. Jadi masyarakat itu masih melihat hotel itu jauh banget dari istilahnya mulai sesuatu yang ada di Menara Gading. Mereka tidak menyentuh kehidupan publik, tidak membuat membumi. Jadi mereka masih apa aja yang bisa dinikmati di hotel aja mereka masih pada bingung. Terutama kota Solo pada saat itu gitu. Tapi dengan proses komunikasi yang baik, engagement yang baik didukung dengan juga kayak Mas Heru dulu teman-teman media yang suportif sekali pada masa itu. Belum digital kan Mas waktu itu? Masih cetak aja, kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak. Jadi prosesnya untuk bisa naik ke headline atau naik ke satu media itu kan panjang dulu. Betul sekali. Suara Merdeka kayaknya cetaknya harus di Semarang ya. Saya ingat jam deadline-nya harus jam berapa? Jam berapa Mbak? Jam 2, sebelum jam 2 harus sudah ada kalau kita mau besoknya gitu. Terus kemudian media-media juga belum media digital seperti yang sekarang ya, ini jadi kan. kita harus how to handle media, harus ngerti karakteristik medianya dan seni tersendiri lah yang membuat saya bisa menjadi sampai saat ini. Dan itu satu poin plus bagi kita pada saat itu, kenapa setiap saat larinya neng Sunan kan seperti itu. Kesunan itu bukan berarti kita harus menginap di hotel loh ya, bertemu dengan panjenengan atau hal yang lain dan memang luar biasa sekali. Artinya begini, kalau seperti yang jenengan sampaikan tadi, dari sangat sulit sekali untuk bisa menembus media, ternyata pada saat itu jenengan juga mampu untuk menembus media. Ini ada sesuatu atau tips-tips tertentu yang bisa membuat dan masyarakat juga bisa memahami terkait dengan itu. Jadi itu kan satu bidang baru ya Mas, public relation waktu itu. Bahkan teman-teman yang ada di hotel pada saat itu belum ada divisinya di Sunan itu. Kemudian dibentuk divisi baru dan kemudian saya mencoba untuk explore apa sih yang mesti dikerjakan. Karena memang saya pada saat kuliah itu walaupun ambil jurusan Fakultas Hukum, tapi lumayan seneng banget dengan komunikasi. Nah, kemudian saya mencoba menerjemahkan apa sih yang mestinya kita lakukan, bikin satu rencana jangka pendek, jangka panjang tentang pengembangan brand. Awalnya kan Hotel Sunan tuh namanya Quality Hotel. Ingat kan? Masih ingat. Ya, masih ingat Quality Hotel yang musronya tuh cetar banget gitu kan. Artinya kita kemudian mencoba untuk mengenalkan hotel ini. Tentu kita nggak bisa efektif kalau datang satu persatu. Nah, kepanjangan tangan kita adalah media pastinya. Saya mencoba mengenal media, mengenal bagaimana sebuah berita itu bisa ditayangkan, value newsnya harus seperti apa, membangun pendekatan yang profesional dengan teman-teman jurnalis gitu, karena mereka juga yang istilahnya lebih memahami juga ya tentang bagaimana harus menulis sebuah berita yang dibutuhkan gitu. Nah, kita saling belajar dan emang itu totalitas banget pada saat itu. Saya tuh pekerjaan saya itu dari satu media ke media yang lain. Hampir semua pemimpin redaksi pada saat itu teman-teman nggak hanya pemret loh, teman-teman reporter lapangan, bahkan sampai satpam yang ada di depan itu hafal. Bener nggak? Hafal kan? Kalau mobilnya datang, wah ini Retno nih gitu kan. Jadi kalau istilahnya teman-teman, saya boleh mengutip istilahnya konco-konco, DKP posisinya jenengan. Apa itu? Dadi kongkonane pers. Iya. Sampai kemudian Mas, di 10 tahun saya ada di bidang itu, kalau nggak salah itu, ya saya nulis buku itu, Media Darling, ya kan, Media Darling itu karena saya juga menangkap satu fenomena yang ada pada hari-hari itu, gitu, dan saya mencoba mencatatkan. Nah, kemudian membukukan supaya ini bisa menjadi satu legacy untuk how to handle media. Itu sebenarnya itu terutama untuk pejabat publik, untuk kemudian korporasi dan sebagainya. Tapi sekarang kan udah cepet banget. Sekarang mesti bikin buku lagi, Social Media Darling. Dan itu memang mesti juga jadi disampaikan kepada
semacam yang jenengan sampaikan public relation atau hal-hal yang lain nanti untuk bisa belajar lebih pendekatannya kan. Ya, membangun pendekatan secara profesional tetapi juga humanis. Itu ya. Jadi kita tidak hanya calling tuh kalau perlu. Berteman, menyapa ketika kita lagi butuh. Nah, itu jadi konteksnya juga kita bagaimana kita bisa membangun satu hubungan yang nyaman ya tapi tetap profesional. Ada semacam ikatan emosional karena kalau saya merasakan ketika menjadi reporter begini Mbak, ngapunten ini. Ketika saya sudah dekat dengan panjenengan dengan berbagai hal yang enak dan lainnya, saya diundang ke sana mungkin saya sama-sama lah undangan. Aku tetap mengobati Mbak Retno. Karena apa? Kayak semacam sudah ada ikatan emosional. Nah, seperti itu juga. Jadi saya memang memulai dari itu dan banyak teman-teman yang cerita begitu juga ya. Karena lebih kita tidak hanya berurusan hanya pekerjaan saja. Betul. Gitu. Tapi di luar itu kita berteman, berkerabat. Tapi tetap menjaga profesionalisme. Saya tidak pernah mengintervensi sebuah berita yang akan ditayangkan. Itu bentuk penghormatan saya terhadap profesi teman-teman walaupun kami berinteraksi atau engagement kami cukup bagus gitu. Bener kan? Betul. Saya nggak pernah loh ya. Ayo ditayang ke yang mana? Atau nggak boleh? Atau nggak boleh tayang? Enggak, monggo saja. Tapi kita mencoba kalau misalnya ada situasi yang mungkin perlu penjelasan, kita memberikan sudut pandang menurut kita. Gitu. Karena berkali-kali kan juga namanya perjalanan sebuah perusahaan gitu kan. Gitu Mas Heru. Beritanya orang metu renang bayar dhewe itu kan juga. Repot juga nanti. Wah, ini bayar dhewe. Enggak, maksudnya enggak seperti itu. Artinya beritanya metulan orang yang nyari bareng ya tetap kon renang. Gitu loh. Jadi jangan salah paham nih. Jangan salah paham. Sobat rasan-rasan santai saja pokoknya. Santai. Silakan datang ke tempat Mbak Retno. Nek ra ketemu Mbak Retno ya ketemu satpam ya enggak apa-apa kan. Oke Mbak Retno, ngapunten. Kita tahu juga bahwa kita mulai dari bisnis perhotelan. Jenengan sudah mulai membranding The Sunan Hotel seperti itu hingga hari ini masih fight, bisa bertahan dan boleh dikatakan tidak kalah atau bahkan leading dibanding dengan hotel-hotel yang lain. Ada satu kuncinya seperti apa? Kuncinya adalah kalau menurut saya bahwa pekerjaan kita itu sebagai leader ya, sebagai leader kita harus bisa memahami betul apa yang menjadi kebutuhan pasar. Kemudian menjaga brand tetap relevan. Di dalam setiap perkembangan dan dinamika yang terjadi di pasar itu kita harus tetap relevan. Kemudian di dalam internal kita, di dalam membangun teamwork kita sendiri juga harus bisa tahu bagaimana mengelola teamwork ini bisa menjadi optimal di semua lini. Ya kita harus mampu merangkul. Ya kita tahu kapan kita harus bisa menjadi support system mereka. Dan juga kita paham untuk bisa mengarahkan kemana kita harus berjalan dan goal apa yang hendak kita capai. Gitu, biasanya seperti itu. Nah saya kira menjaga brand menjadi relevan dengan kebutuhan hari ini atau kebutuhan pasar itu menjadi sangat penting. Karena banyak sekali produk-produk atau brand-brand besar itu tidak bisa menjaga relevansi. Artinya apa yang dibutuhkan pasar mereka tidak bisa jawab. Ya kan? Hanya sekedar menyediakan ini saja. Terus menerus itu terus gitu. Mereka tidak update dengan apa yang terjadi, kebutuhan, perubahan perilaku konsumen dan sebagainya. Itu kan harus dibaca dengan tepat. Gitu. Dan itu adalah salah satu hal yang harus dikuasai oleh sosok pimpinan dalam sebuah organisasi atau instansi. Ya betul, terutama juga dalam konteks Kota Solo ya. Kota Solo ini kan juga punya karakteristik yang unik. Jadi dalam arti bagaimana kita bisa kulon nuwun ya dengan baik terhadap kota ini, terhadap masyarakatnya gitu. Itu yang kita juga harus pelajari gitu. Jadi perilaku masyarakatnya, kita kan punya tagline Solo ya Sunan. Solo ya Sunan ya. Karena emang sebenarnya kita pengen mengusung hospitality Solo. Yang menurut saya orang Solo tuh kalau didulani atau ini kan pasti grab ya, menyenangkan. Gitu, sangat menghormati tamu. Gitu. Nah, ini juga yang kita nilai-nilai ini yang kita bawa. Solo hospitality. Solo hospitality. Ya, terus kemudian juga mulai dari kulinernya juga, kemudian juga program-program
kita tuh punya program Mas, yang ini yang mungkin saya justru bawa ke podcast ini, namanya Serawung Sunan. Serawung Sunan, apa ini Serawung Ya, artinya Sunan kita hadir di 5 kecamatan yang ada di Kota Solo. Supaya apa? Supaya lebih dekat dengan masyarakat Solo. Dengan masyarakat. Ya, ini brand ini harus membumi, menjadi bagian dari dinamika masyarakat Solo. Gitu, makanya kami datang ke kecamatan Lawean, kemudian kecamatan Serengan dan yang lain 5 kecamatan. Terakhir nanti akan kita closing di Banjarsari. Kita awali di Lawean karena kan Sunan masuk Lawean ya. Kita closing di Banjarsari. Dengan begitu kita itu lebih dikenal. Lebih dikenal, biasanya kita lakukan di pendopo kecamatan. Kemudian program-program yang kita usung pun adalah program-program yang dibutuhkan di kecamatan tersebut. Gitu. Jadi ada yang cooking class, kepingin pada saat seperti ini kan sering banget ya. Bisnis kuliner kan lagi marah, pengen diajarin itu. Terus ada pengecekan kesehatan. Nah, kalau misalnya di Banjarsari lebih ke pembinaan UMKM. Ya, apa yang bisa jadi hotel lebih pada karakteristik daerah itu kita petakan, yang memetakan kemudian kebutuhan mereka seperti ini. Dan diskusi juga dengan Pak Camat. Nah, kebetulan Pak Camat ini kan suportif sekali terhadap kita. Ketika kita sowan dan kira-kira apa yang bisa kita bantu. Gitu. Sunan itu punya misalnya kemampuan, kami kan punya chef. Nah, itulah yang kita coba untuk deliver ilmu-ilmu yang mereka punya, kita tularkan. Kemudian juga mungkin packaging, mungkin kolaborasi. Kolaborasi jejaring, dia punya UMKM, apa yang bisa dilakukan? Apakah bisa disinergikan dengan kita? Misalnya kayak salah satu kecamatan tuh menitipkan barang-barang UMKM-nya di drugstore kita. Ya, untuk kemudian kita mencoba menawarkan nanti. Nah, itu kira-kira lah hal-hal yang menurut orang mungkin kecil, tetapi ini means a lot, berarti banyak karena memang kita tulus melakukan itu. Di samping itu kemudian juga kayak sekarang kan situasinya mungkin tidak terlalu bagus ya dengan apa istilahnya situasi ekonomi. Kita mencoba, ayo dong destinasi Solo kita jaga bersama-sama. Destinasi pariwisata ini kita jaga bareng-bareng dan kita kenalkan. Nah, karena saya juga ada di badan promosi juga kan, badan promosi pariwisata. Nah, kita bulan ini itu juga pikniknya Mas nggak keluar. Kita terus kemana Mbak? Eksplor Solo. Eksplor Solo saja, di seputar kota Solo saja. Menyusuri kota, menjelajah budaya. Jadi saya ajak semua tim itu untuk mengenal kotanya dan mencintai kotanya. Karena kalau tidak didasari dengan mengenal dari kota gimana? itu, Mereka nggak bisa komunikasikan juga. Komunikasi juga ya. Ya, mereka nggak bisa jadi dutanya kota Solo. Akhirnya saya ajak, misalnya besok itu, ada yang pernah ke Lokananta belum? Padahal kan seberang. Ya. Ternyata belum. Ada yang belum loh Mas. Padahal berhadapan emper loh ya. Karena kan udah berubah loh. Ya makanya kita kenalkan itu ya. Kemudian ke Mangkunegaran, dia melihat Mangkunegaran, Balai Kambang, kemudian Masjid Syekh Sayed. Nah itu yang coba kita. Terus kemudian ke Kampung Batik Lawean yang sekarang sudah cantik banget. Sudah cantik sekali, betul. Itu cara saya. Ya tidak mengada-ada tapi mulai dari yang ada. Jadi lebih pada itu simpel tapi kena. Masyarakat juga kenal langsung. Iya, dan dampaknya juga kan masuknya ke destinasi yang kita kunjungin kan. Betul jadi kita akan bagi menjadi 2 kloter. Dulu waktu Solo Safari buka juga kita kenalkan. Gitu. Jadi kalau panjenengan ini pendekatannya lebih pada humanis dan mengenal lebih pada karakter wilayah itu dulu. Gitu. Ya memang seperti itu. Ini juga mungkin tamu-tamu dari tempatnya panjenengan juga akan lebih mengenal kota Solo dari etalase yang panjenengan berikan yang ada di sana kan. Ya, coba kalau di front line gitu kan, di front office. Saya mau ke Lokananta ada apa? Dia harus bisa menjelaskan dengan baik. Dia guide-nya kan. Oh, di Lokananta itu ada rekaman lagu kebangsaan Indonesia Raya. Misalnya, atau ada naskah proklamasi yang di sana, ada titik nol musik Indonesia. Nah, artinya mereka bisa menjelaskan dengan baik. Ya kan. Betul sekali. Mas Heru pasti kan juga belum kan ke semua destinasi itu. Belum. Dan saya mau diajak itu. Makanya misal ikutan aja. Jadi itu konkret gitu ya. Itu sebelum kita keluar kita
Dalami dulu yang ada di potensi wilayah kita untuk disampaikan ke publik. Itu intinya seperti itu. Ya. Siap. Mbak, saya tertarik sekali dengan sampaikan tadi Serawung Solo. Ya, sudah Serawung Sunan. Serawung Sunan ya. Iya. Ngapunten. Kalau dikaitkan dengan jenengan tadi juga menyampaikan situasi hari ini, ya mungkin banyak orang mengatakan tidak baik-baik saja. Kalau dikatakan dengan isu yang hari ini mungkin lagi ramai diperbincangkan, kaitan dengan efisiensi, jenengan melihatnya seperti apa? Karena dampaknya mungkin juga bisa luar biasa. Ya. Jadi kalau saya melihatnya begini ya, kita sudah dalam tahapan memitigasi, sama seperti yang terjadi di COVID. Iya. Ya kalau COVID itu kan benar-benar luar biasa. Betul. Nah ini kita baru sedikit anu ya. Gagah sih wis kudu ngene meneh ya. Harus langsung meletre ya. Tapi ini ya, maksudnya begini, kita tetap mendukung langkah pemerintah ya untuk melakukan efisiensi karena menurut saya memang itu perlu. Betul. Bagaimana bekerja dengan efisien, dengan produktif, tepat guna, tepat sasaran, tepat budget dan sebagainya. Nah, namun dalam kondisi yang kita rasakan hari ini di bisnis perhotelan sendiri, memang ini bukan suatu yang mudah, Mas. Bukan sesuatu. Apalagi Solo sendiri itu sebagai kota MICE. Kota MICE, betul. Jadi banyak masyarakat itu yang belum tahu sebenarnya di hotel itu produknya apa. Ini kayaknya juga belum clear terkomunikasikan. Bahwa di hotel itu selain kamar, mereka menginap ya, kita punya produk berupa kamar. Kita itu juga punya ruangan yang biasa digunakan untuk meeting, convention, kemudian exhibition, kemudian juga segala meeting-meeting yang lain. Yang itu porsinya dalam kontribusi pendapatan juga cukup bagus, cukup besar gitu. Nah, artinya dengan pemangkasan yang ada, ini bukan jalan yang mudah. Kalau ada yang ngomong, kan marketnya nggak government aja. Ya, betul. Nah, itu kecil Mas ceruknya, dan itu harus dibagi dengan begitu banyak yang kreatif. Oke, tapi tidak sesederhana itu. Betul. Gitu, tidak sesederhana itu. Kita akan butuh waktu dan butuh membangun sebuah ekosistem bagaimana kota ini tidak hanya kalau dalam konteks hotel ya, itu tidak hanya market MICE government, tetapi juga corporate. Pastinya butuh waktu. Betul. Nah di jangka pendek ini apa yang akan terjadi, ya kan? Nah itu yang kita sedang mitigasi. Di jangka pendek ini apa yang akan terjadi? Yang paling pahit adalah, ya kan, pastinya ketika ada pengurangan bisnis, pasti rantainya akan kemana-mana. Panjang sekali kan. Nah hotel ini sebenarnya adalah padat karya, karena satu kegiatan di hotel itu bisa karyawannya itu banyak yang diserap. Jadi dari karyawan tetap sampai yang pada saat itu temporary harus bekerja atau kalau istilah kita casual harian itu atau daily worker. Terus kemudian belum suppliernya, ya kan, belum suppliernya. Nah itu kan juga banyak ya kan, mata rantai yang ada. Jadi gitu Mas. Jadi ini memang kita benar-benar bukan sebuah situasi yang gampang buat kita. Jadi ya kita bersiap untuk semua yang mungkin the worst skenario-nya akan seperti apa gitu. Jadi memang luar biasa sekali. Artinya ketika orang challenge-nya luar biasa. Seperti yang dengan katakan bahwa ini kan efisiensinya buat pemerintah. Rantainya kan tidak hanya sekedar di pemerintah. Hotel kan tidak hanya sekedar menyediakan ruang MICE atau pertemuan untuk pemerintah saja. Tapi ketika ada mungkin perusahaan mana yang ingin koordinasi dan lain sebagainya. Tapi memang faktanya yang paling banyak itu memang dari government market itu real gitu. Kalau di Solo itu government market itu menggerakkan. Artinya, kalau kota wisata mungkin bisa jadi agak berbeda ya settingnya ya. Tapi sayangnya kan Solo sudah di branding seperti itu. Dan memang faktualnya belum sampai kepada hanya pada kebutuhan leisure itu hanya sekitar 10%. 10%. Itu kalau di tempat saya seperti itu gitu. Jadi kalau kita melicara angka hanya 10%, yang lain ya tadi MICE, kemudian MICE-nya lebih banyak didorong oleh government market. Karena dulu gitu. Sepanjang yang saya tahu tempatin jenengan juga dari quality hotel sampai The Sunan itu juga ada pertemuan-pertemuan tingkat nasional juga sering digelar. Sering jadi konferensi nasional, internasional gitu ya.
itu memang menggerakkan sekali. Dan sekarang di Solo juga di eranya Mas Gibran kan juga ada sport tourism tuh cukup bergerak. Jadi mulai dari Peparnas kemarin, terus kemudian juga banyak event-event besar kayak di Kranasda kemarin gitu. Nah itu kan apa istilahnya para games. Itu belum ajang pertandingan bola, musik yang ada di tempat kita itu sangat-sangat atraktif menggerakkan. Iya. Pertandingan gitu. Bola sing ora rusuh lho, Pak. Oh iya. Nanti kalau rusuh malah restu ning hotel. Iya, artinya memang berapa kan dapat. Tantangannya luar biasa. Artinya ketika jenengan tadi sampaikan sudah melakukan mitigasi juga. Kira-kira kalau menghadapi situasi seperti ini, jenengan juga sudah punya pengalaman ketika di COVID-19. Kalau saya kok jadi ngomong head to head ya. Kalau di head to head sama yang situasi kemarin, hari ini akan seperti apa? Kalau sama loh, COVID-19 juga tidak akan pernah tahu kapan berakhirnya kan kemarin. Hari ini juga kita belum pernah tahu juga efisiensi ini akan sampai berujung kemana. Iya. Jadi saya pikir ini juga merupakan satu satu realitas yang mesti kita hadapi, sehingga kita sebagai leader juga harus mengambil satu kemampuan untuk mengelola ini dengan baik ya. Keputusan yang baik dan juga humanis. Itu ya. Jadi kalau saya kan begitu ya harus mampu mengambil keputusan yang tegas, yang baik, peran yang strategis, yang seperti ini. Tapi juga yang humanis. Nah, kemudian bagaimana kita juga mencoba untuk mencari jalan tengah, termasuk juga bagaimana berkomunikasi dengan pengambil keputusan atau pemerintah pastinya untuk bisa mendengarkan suara dan aspirasi ini gitu. Bagaimana baiknya gitu. Jadi untuk supaya semua juga sama-sama berjalan gitu. Dan itu harus dengarkan. Nah ini adalah bagian dari ikhtiar itu. Iya. Termasuk yang sore ini adalah bagian dari ikhtiar betul itu. Betul sekali, karena apa? Tadi disampaikan juga jenengan ini padat karya. Artinya ketika satu sektor terdampak, dampaknya luar biasa. Iya. Begitu ceritanya. Atau mungkin begini, saya kemarin sempat punya pemikiran ketika masih nek dalani, aku nek ketemu Mbak Renwar ngomong ini, tekok ngene wae. Memungkinkan tidak kalau jenengan tadi sampaikan yang sudah putar ke kecamatan khususnya di Kota Solo apakah misalkan satu ketika membuat terobosan di wilayah-wilayah tertentu yang memang belum tersentuh seperti itu, ada misalkan semacam pelatihan atau apa yang dilakukan oleh The Sunan Hotel misalkan. Saya mencontohkan begini, daerah wisata di daerah Bulu, saya taruh misalnya seperti itu ya. Itu ada potensi semacam ini, tetapi kemasannya juga belum istimewa ketika memungkinkan tidak ketika manajemen yang jenengan pimpin, kita datang ke sana memberikan sangat sesuatu. Mungkin. Senang saya. Jadi Lebaran ini juga kita berencana untuk melakukan itu, sharing session ya. Jadi sharing session itu ngabuburit sore, tapi kita isi dengan, kita kan ada Sunan Institute. Jadi itu sharing ya, sharing dari apa yang kita punya ke masyarakat. Itu bisa online, bisa offline. Gitu. Waktu pandemi kita sharingnya online, karena kita kan nggak boleh ketemu. Kalau sekarang bisa offline. Nah, jadi kita berencana ya beberapa destinasi itu kita ajak sharing session. Apa yang dibutuhkan? Misalnya kayak tadi, mereka belum ngerti cara mengelola hubungan dengan media. Supaya destinasi ini lebih bisa dikenal, supaya program-program yang ada terkomunikasikan. How to handle medianya seperti apa, kemudian bagaimana, apakah sekarang influencer banyak, bagaimana cara memilih influencernya yang tepat dengan bisnisnya. Packagingnya makanan tradisional itu, yang ada itu secara komunikasi atau secara marketing ya. Tapi secara produk kami kan juga bisa. Ini packagingnya harus hygiene. Caranya adalah seperti ini. Terus cara komposisi makanannya harus seperti ini. Saya seneng banget. Makanya gitu. Ketika destinasi wisata lokal ketika mendapat sentuhan-sentuhan semacam itu pasti juga akan dampaknya luar biasa. Ini saya lakukan untuk Serawing Sunan kan juga seperti itu ya. Jadi bagaimana kita mencoba untuk walaupun bukan destinasi wisata saja, tapi lebih ke UMKM. UMKM itu UMKM makanan dan minuman, Mas. Kebetulan yang di Banjarsari itu
mereka berjualan ketika malam hari di beberapa tempat dan titik. Nah kan kita bisa memberikan salah satu insight yang kita paham, misalnya packagingnya harus seperti ini, kolaborasinya harus seperti ini, cara menjual yang mendisplay makanan yang menarik itu seperti ini. Contoh makanan itu kan unsurnya banyak, mulai dari warna, baunya juga yang merangsang untuk orang ini, kemudian juga harus sehat dalam konteks bahan baku yang digunakan. Nah mungkin variabel-variabel itu yang bisa kita juga jelaskan. Apa sih yang berpengaruh terhadap sebuah produk itu bisa dibeli, laris, dan kemudian juga sehat pastinya. Gitu. Itu sederhananya begitu. Mindsetnya orang desa yang tadinya ngapunten mungkin belum begitu mengenal hotel. Apa yang disajikan hotel itu adalah higienis, bersih dan lainnya. Artinya ketika punya mereka itu ditampilkan, dikemas, di packing seperti itu kan akan lebih luar biasa lagi. Bagus. Saya kemarin pernah ya jalan-jalan di Kampung Batik Kauman. Nah itu Sabtu pagi. Ibu-ibu itu jualan bermacam-macam makanan rumah. Dan mereka sudah menjual dengan cara yang menurut saya oke sekali. Saya beli juga. Enak gitu ya. Jadi mereka menjual dalam kondisi yang bersih, kemudian ditata yang bagus. Sehingga orang yang jalan-jalan di Kampung Batik kan hari Minggu banyak beli itu juga seneng, rasanya seneng sih kan itu. Dan mereka juga berkomunikasi dengan baik. Jadi misalnya Mbak nanti tanggal 24 dan 25 itu ada acara ini loh di Kampung Batik Kauman, rawuh nggih. Nah itu kan menurut saya organik sekali ya. Jadi mereka punya rasa memiliki terhadap kampungnya. Sederhana aja, mereka punya rasa memiliki, artinya mereka akan menjaga. Gitu. Ceritanya. Kan, makanya tadi saya sempat kepikiran banyak sekali soalnya. Mungkin kan bisa jadi dengan apa yang panjenengan punya, pengalaman yang sudah sekian banyak itu, generasi-generasi muda milenial hari ini yang mungkin sih bingung aku baru lulus arep ngopo kan sebenarnya bisa sekali memanfaatkan hal-hal yang semacam itu. Apalagi hari ini opo-opo ki wis enek nggone tangan. Maksudnya ini sudah ada gadget dan lain sebagainya. Iya, betul. Gen Z sekarang luar biasa, pinter-pinter. Milenial Gen Z itu pinter-pinter. Cepat sekali gitu. Siap. Wah, menarik sekali sebenarnya, Mbak. Saya juga pengen diajari mengemas, bukan mengemas orang-orang di sana. Mengemas sesuatu untuk ditampilkan lebih menarik. Mengemas berita untuk ditampilkan lebih menarik gitu. Iya. Gitu. Sama ketika mengemas sesuatu itu kan sama ya Mbak sebenarnya, kemasannya kan sama seperti berita kan. Iya ya sama. Gitu. Harus ada sesuatu yang menggerakkan ya untuk membaca. Judulnya harus bagus, clickbait jangan clickbait. Gurwatan bombastis isinya beda. Akhirnya kan produk yang akan bicara. Gitu. Tapi kadang kan kita ngeliat psikologi masyarakat kan. Senang yang seperti itu kan. Gitu kan. Sesuatu yang heboh. Sesuatu yang ini gitu. Biar gue sebarkan nek grup WA desa udah kepangan kabeh. Iya, nah itulah pentingnya literasi. Cerdas literasi. Ya itu penting gitu. Saya seneng banget kalau topik-topiknya dalam berbagai macam ya. Ketika kita sharing itu juga itu literasi juga. Itu saya pikir memang harus dicerdaskan. Betul sekali. Supaya mereka tidak gampang termakan hoax. Karena hoax itu lebih enak melebuni kan itu. Mereka seolah-olah itu iya bener padahal yang ngampun dan seperti yang jenengan sampaikan tadi, tanpa dengan dibarengi literasi itu pasti mereka akan terjerumus itu. Dewasaan dalam membaca. Betul. Dan kebijaksanaan. Di dalam mengolah informasi. Betul ini kan penting sekali. Dan gitu. Tidak semua orang mempunyai kemampuan untuk itu. Baru membaca aja kita males kalau membaca sampai selesai. Depannya aja. Padahal intinya yang isor. Mbak Retno menarik sekali yang terbaik. Tapi saya ingin bertanya satu hal. Panjenengan ini sudah sekian lama berkecimpung di dunia komunikasi termasuk dengan hotel. Artinya relasi sudah sekian banyak. Wong gede, cah cilik atau cah lagi sebenarnya juga cilik banget itu ya. Bahkan kapan terakhir itu saya sempat mendengar nama jenengan juga masuk dalam salah satu bursa politik. Apa itu? Panjenengan apakah tidak terfikirkan dari karir yang ini untuk mencoba melompat ke karir politik?
Jadi gini ya, jadi itu selalu pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman. Iya. Termasuk kemarin di bursa itu kan juga nggak ada yang saya nggak ngerti gitu, serius gitu. Itu kan teman-teman wartawan juga. Itu teman-temannya Mas Heru pasti itu. Iya. Teman-teman jurnalis saya juga baca, oh ada nama Bu Retno Wulandari, oh Maso. Jadi gini Mas, kalau saya memahaminya begini. Ini ya juga edukasi ya. Jadi seringkali ketika kita berkegiatan melakukan sesuatu untuk publik. Saya kan melakukan sesuatu untuk publik udah bukan setahun 2 tahun. Mungkin jalannya sudah sangat amat panjang investasi untuk ke situ gitu. Tapi orang selalu membaca goalnya apa sih? Endingnya apa? Ya kan? Betul. Nah, kalau kita bicara ending dari dulu kan juga seperti ini memang saya gitu. Saya pengen perempuan terutama itu melek politik. Tapi tidak harus yang melek politik itu jadi politisi. Terjun ke dunia politik. Atau main di politik praktis itu nggak apa-apa. Pilihan itu juga nggak masalah, kan? Keren bahkan. Tapi tidak apa-apa. Sepanjang kalau saya boleh supaya ada kesadaran kolektif bahwa jangan buta politik. Gitu. Betul. Kita ngerti bahwa segala yang kita lakukan itu output dari kebijakan politik. Maka paling enggak kita tahu bagaimana memilih pemimpin, kemudian kita paham bagaimana peta anggaran, dan bagaimana kita bisa sebagai rakyat itu menikmati dampak. Betul. BPJS akhirnya kita bisa menikmati dari kebijakan-kebijakan yang dilahirkan. Nah, kita kan harus cerdas dulu untuk itu. Jadi kadang-kadang itu yang membuat orang jadi salah prasangka. Dipikirnya kalau yang begitu pasti akan menuju ke situ. Enggak selalu, bahwa kita harus semakin banyak orang tahu itu supaya orang semakin peduli. Kalau mereka semakin peduli, mereka bisa melakukan fungsi kontrol yang baik. Iya, betul sekali. Dan rasanya memang itu harus dikerjakan bersama-sama. Tidak hanya pemerintah, tapi kita juga sebagai masyarakat. Gitu. Biasa melihat rekam jejak. Ya kan? Itu hal-hal yang sederhana. Iya. Rekam jejak kadang-kadang kalah dengan rekaman amplop. Saya nggak ikut-ikut kalau itu. Artinya saya hanya ingin masyarakat, terutama perempuan kan kadang-kadang alergi banget. Betul sekali, Mbak. Alergi banget. Nggak mau lah, aku nggak suka ini. Nggak suka ini. Lu bukan nggak suka atau tidak suka atau suka. Belum paham saja. Ini adalah sesuatu yang akan berdampak kepada anak-anakmu besok, kita besok, atau hajat hidup kita semua dalam bermasyarakat, bernegara dan segala sesuatunya. Jadi itu Mas. Jadi kadang-kadang seperti itu dibaca dengan wah aktif begini, tapi sesuk arep rene nyalon wakil wali kota gitu. Tapi kalau melihat tadi yang disampaikan beliaunya tadi, itu sudah masuk loh program-program. Misalkan saya boleh menyampaikan meskipun berbeda, sambang ke kelurahan-kelurahan itu sudah program yang bagus, mengangkat yang namanya produk-produk yang ada di situ dan lainnya. Ini sudah program-program. Kalau ini dodolan politik, wes payu. Enggak kan, karena hotel ini kan hotelnya Wong Solo, ya kan, dia harus deket dong dengan masyarakat Solo, ya kan, harus dekat, harus semakin mendekat gitu. Kalau mereka masih merasa waduh hotel tuh nih ya kita yang sowan, gitu Mas. Jadi jodoh salah persangka ketika Mbak Retno jalan-jalan ke kampung itu arah kampanye untuk kebutuhan politik, bukan. Beliau ini ada di Solo, ingin mengangkat Solo, ingin mengenalkan budaya dan masyarakatnya Solo. Betul. Sekarang coba nih yang saya seneng banget ya. Pada suatu ketika ya waktu Kanjeng Gusti belum bertahta, ya Bre, itu kan, kita juga melihat satu harapan ya, harapan kepada seorang pemimpin muda, kemudian juga Mangkunegaran itu dikenal lebih besar, gitu. Nah, waktu di Badan Promosi kita mencoba untuk bisa mengangkat apa istilahnya sisi Mangkunegaran supaya dipahami atau dimengerti lebih banyak anak muda. Nah, kita mencoba untuk melihat bahwa ini terbuka untuk umum loh, gitu. Ada beberapa yang bertanya, loh itu boleh ya dimasuki?
Mereka belum tahu loh itu boleh atau tidak. Iya, iya. Mereka masuk Mangkunegaran padahal boleh. Gitu. Saya mencoba karena waktu itu ada program waktu itu memakai menari, kemudian dapat sertifikat dari Gusti Sura ya, dapat sertifikat. Nah saya mencoba menari, di situ belajar menari saya upload. Itu yang DM banyak banget, bisa ya begitu. Ya? Sampai kemudian ketika apa istilahnya kata begitu atraktifnya Mangkunegaran memperkenalkan diri, ternyata Gen Z sekarang mencintai budaya. Melalui cara yang sangat-sangat ya karena memang secara usia mungkin Gusti Bre juga bisa merepresentasi muda, kan? banyak market yang usia anak muda yang pengen tahu budayanya. Mereka berkain, kan seneng. Iya berkain. Jadi bahkan artinya apa? Sebenarnya yang kita lakukan mungkin sedikit atau apa itu membuat dampak. Meng-create impact. Ya kan, create impact. Nah, itulah yang menurut saya dalam hidup tuh tidak hanya bekerja tapi juga create impact. Iya. Bisa menimbulkan dampak yang positif. Kita punya program nih Mas, lucu nih, namanya Gembira Lokal. Gembira Lokal. Kuwi kaya jenenge kebun binatang. Ya kan, Gembira Lokal. Oh, lokal toh. Gembira lokal. Gembira Lokal. Itu dress code-nya harus berkain. Dari semua pendukung acaranya lokal, Kota Solo. Jadi kita memberi ruang Sunan lagi, ruang-ruang untuk anak muda, Kota Solo, menunjukkan kepiawaiannya dalam berbagai bidang. Kita dorong ya supaya mereka tampil, tapi dress code-nya harus berkain. Jadi ada unsur budaya. Karena kain identik dengan kebudayaan. Itu identitas kita. Ya. Kita nggak boleh lali soko ininya kita, akar kita. Iya, ya. Betul sekali. Tapi cara modern itu pun bisa dikemas, di packaging dengan tidak mencabut akar, tapi relevan dengan hari ini. Anak-anak muda suka datang ke situ. Iya. Terus kemudian ketika saya meluncing Sunan berkebaya, kebaya sebelum didaftarkan ke UNESCO itu kita sudah launching. Setiap Kamis kita berkebaya, semua karyawan perempuan, apapun profesinya, bidangnya mulai di housekeeping, boleh di kitchen, semua berkebaya. Jadi rasanya kalau hari Kamis datang ke Sunan ini kayak pas mantenan atau dalam suasana dan itu adat tamu-tamu Jawa seneng. Itu ya. Seneng melihat sangat melihat lokalitas. Terus musik-musik yang ada di dalamnya mungkin gamelan, kelunengan. Ya itu kan selalu. Dengan seperti itu, menurut saya di bidang manapun tidak harus terjun ke politik praktis, tidak harus menjadi pejabat publik. Dimanapun kamu punya panggung, anggap aja itu panggung, kamu tetap harus bisa menjalankan misimu. Panggung bisa berubah-ubah, misi tetap. Misinya apa? Oh ya, saya kalau jadi GM ya saya tahu bahwa bagaimana mengangkat kebudayaan dan itu konkret. Misalnya dengan cara yang saya bisa. Oke, saya akan membangun spirit humanisme. Ya harus saya contohkan. Gitu. Saya harus bisa mendudukkan perusahaan ini menjadi perusahaan yang dicintai, ditresnani masyarakat Solo, melalui programnya dijalankan. Nah itu sebenarnya itu aja mengejawantah value atau nilai-nilai yang kita yakini, ya kan. Kemudian kita lakukan. Saya pikir ketika saya pun nanti misalnya tidak di Sunan pun, misi ini tidak akan pernah mandek. Sudah ada legacy yang ditinggalkan. Iya. Misi yang akan kemudian saya akan akan menjadi seorang misal nih ya, lawyer, misal nih, baru misal loh ya gitu. Itu pasti karakter itu tidak akan lepas. Cinta saya terhadap Indonesia, NKRI gitu ya, keberagaman, merawat keberagaman, bagaimana upaya itu, bagaimana mencintai kota ini, mencintai kebudayaan, mencintai literasi. Itu tetap akan saya pegang. Tetap dipegang. Apapun jabatan saya nantinya atau dimanapun saya akan bekerja. Tapi satu hal yang catatannya gini, ketika jenengan tadi bisa jadi saya satu hari nanti akan jadi lawyer atau apa, saya orang yang akan pertama tidak mau jadi klien panjenengan
Karena apa? Berarti saya bermasalah loh. Kan tidak, Mas. Berarti Kan pengacara banyak. Iya. Misalnya kita nggak harus selalu itu. Kan nanti ada mediasi. Kita berteman saja pokoknya. Mediasi. Aku mungkin bermasalah. Saya senang kalau mediasi, ya. kan bisa pakai ini kan. Betul sekali. Makanya Ya kan? apa ya? Ada hal-hal yang Ke menarik mediator sebenarnya. juga. Kan mediator tuh nggak boleh win sama loss. Win-win. Jadi konsultan aja kan nanti. Ya, win-win, semua harus senang, semua harus happy atas keputusan itu. Betul. Nggak harus naik ke litigasi. Iya. Gitu. Itu yang saya suka. Dan satu lagi tadi ketika panjenengan menyampaikan yang ada di Mangkunegaran, lho yo bener nek Mbak Retno nari karo nggawa kain apa. Coba aku sing nari. Itu bandemi wong. Tapi Mangkunegaran itu fenomena yang menarik, Mas. Karena menurut risetnya Badan Promosi, dia sekarang menjadi objek atau destinasi yang sangat disukai. Oh iya. Dan mendapatkan impresi positif dari wisatawan. Itu kajian kita berawal dari satu ini ya, netnografi ya. Jadi apa suara netizen? Iya. Di samping ada interview juga. Jadi itu riset terakhir Badan Promosi. Gitu. Jadi kita bisa melihat juga bagaimana kemasan-kemasan acara ini bisa mendorong anak muda mencintai budaya. Dan saya kira kuncinya lah menjaga relevansi Mangkunegaran itu. Menjaga relevan. Jadi akarnya masih tetap kayak ada Mangkunegaran Run in Solo. Itu kemudian kemarin Cap Gomeh, itu selalu ada cerita yang menjadi akar. Kemudian dikemas, kemudian itu disajikan di dalam kemasan yang kekinian dan ditangkap sama anak muda dengan cara yang sangat asik. Dengan cara-cara anak muda kekinian. Betul. Nah itu suksesnya, sukses dan terbukti positif hasilnya. Itu Mas. Siap. Matur suwun sekali. Banyak sekali hal yang disampaikan oleh beliaunya, tapi satu hal memang banyak boleh kita berada di panggung-panggung yang berbeda. Iya. Seperti yang disampaikan tadi, tetap kita jangan melupakan hal-hal yang mungkin akan dibawa nanti untuk misi harus tetap sama. Di panggung bisa beda. Panggungnya boleh beda. Tidak harus selalu panggung politik. Tidak harus panggung politik. Tapi panggung politik juga tidak apa-apa. Boleh. Ya kan, kalau kan ada yang merasa bahwa nanti kalau perubahan itu bisa harus dilakukan dari dalam. Kita akan lebih konkret melakukan. Kita bisa begitu banyak bantu lebih banyak. Ya nggak apa-apa. Sama-sama mau bergerak dari luar dari luar arena atau ada di dalam arena itu sendiri. Yang paling penting ada niat tulus kita untuk membangun pengabdian. Iya, siap. Dimanapun tempatnya. Iya. Dan menurut saya itu mulia. Mulia sekali. Ya. Jadi saya appreciate nih buat anak-anak muda yang ada di panggung-panggung politik juga. Yang saat ini Solo kan sudah memiliki juga perempuan pula. Perempuan memimpinnya. Ya, ada perempuan, ada juga yang istilahnya Mas Walinya juga masih muda. Ya, maka kita menunggu apa yang beliau nanti seperti apa. Dan saya rasa ini menggairahkan sekali gitu. Artinya ketika komunikasi dengan masyarakat yang ada di Solo, anak muda kan mestinya lebih luas, lebih ini. Tapi juga bisa berkomunikasi dengan yang lebih sepuh ya kan. Nek dadi wong Jawa ki aja lali Jawane. Iya, ojo gimana? Ojo lali apa nih? Ojo lali apa nih? Jadi harus membersamai. Iya, harus bisa membersamai. Iya. Oke, matur suwun sangat Mbak Retno atas kehadirannya dan banyak sekali hal yang kita bisa ambil dari rasan-rasan kita pada kesempatan hari ini. Artinya apa? Bahwa meskipun dalam posisi apapun, entah itu perempuan atau khususnya perempuan, tidak menghalangi seorang itu untuk bisa tetap berada di depan. Dan satu hal sebelum kita akhiri, Mbak Retno matur suwun sekali, saya nyuwun mungkin satu closing statement dari panjenengan mungkin bisa disampaikan kepada sobat rasan-rasan kaitannya dengan apa sih sebenarnya yang mestinya mereka lakukan hari ini dan bagaimana bisa bertahan dalam situasi yang memang kalau menurut banyak orang hari ini boleh dikatakan sedang tidak baik-baik saja atau seperti apa? Mungkin, ya, saya kira bahwa kita harus bisa menjaga semangat kita. Vibe yang positif ya, bahwa kemudian perjalanan dinamikanya selalu ada, tapi niat kita yang tulus, kemudian integriti kita sebagai seorang profesional
dan juga tanggung jawab sosial kita itu harus berjalan beriringan. Ya, jadi kira-kira kalau kita harus melakukan perjalanan di dalam memimpin ataupun kita menjadi bagian dari masyarakat, ya lakukan yang terbaik, ya jangan lelah mencintai Indonesia. Jangan lelah mencintai Indonesia, itu pesan dari Bu GM Mbak Retno Wulandari. Matur suwun sekali atas kerawuhannya. Sama-sama Mas. Sekali lagi, ini karena berhubung beliaunya berpuasa, jadi saya tidak menawari beliau minum. Oh gitu ya. Iya. Jadi puasa masa diceritain nggak boleh? Oh iya, saya yang menceritakan, saya yang menyampaikan itu. Iya, biar itu menjadi hubungan kita yang sangat dengan yang memberi hidup. Siap, janji. Oke. Jadi sobat rasan-rasan, sebelum saya akhiri perbincangan pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mengutip salah satu kata-kata dari Margaret Thatcher. Ini agak rodok dhuwur sithik, enggak apa-apa ya. Jika Anda ingin sesuatu dikatakan, tanyakan pada seorang pria. Tetapi jika Anda ingin sesuatu itu dilakukan, tanyakan kepada seorang wanita. Terima kasih, bersama saya Om Heru di Rasan-Rasan. Salam. Salam. Betul.